Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum, prinsip dasar fisika gerak. Apa itu momentum? Momentum adalah besaran vektor yang menunjukkan kesukaran suatu benda untuk berhenti bergerak. Semakin besar momentum, semakin sulit juga benda tersebut dihentikan. Nah, momentum ini bergantung pada dua faktor penting, yaitu massa benda dan kecepatan. Nah, rumus momentum ini ya P sama dengan M kali V. P-nya itu momentum, kilogram meter per sekon, sedangkan M-nya ini massa, kilogram satuannya, V ini kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, contohnya ini sebuah truk dengan massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon ke arah timur, memiliki momentum sebesar 30 kg meter per sekon ke timur. Momentum ini menunjukkan betapa sulitnya truk tersebut untuk berhenti. Ini contoh soalnya. Nah, bunyi hukum kekekalan momentum yaitu hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa dalam suatu sistem tertutup tanpa gaya luar, jumlah total momentum sebelum dan sesudah suatu peristiwa seperti tumbukan akan selalu sama. Prinsip ini berlaku universal untuk semua jenis tumbukan dan interaksi antar benda. Nah, rumusnya ini M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 kuadrat tambah M2 V2 kuadrat. Nah, keterangan ini sisi kiri momentum sebelum, sisi kanan momentum sesudah, dan momentum tetap konstan. Nah, tumbukan dan hukum Newton 3. Ketika dua benda bertumbukan, mereka saling memberikan gaya. Menurut hukum Newton 3, gaya aksi dan reaksi sama besar tetapi berlawanan arah. Interaksi gaya inilah yang menyebabkan perubahan kecepatan benda, namun momentum total tetap terjaga. Pertama itu ada gaya aksi, yaitu bola A menekan bola B dengan gaya tertentu. Terus gaya reaksinya sedang bola B memberikan gaya balik yang sama besar. Dan impuls dan momentum ini, impuls menyebabkan perubahan momentum. Nah, ini contoh soalnya, hukum kekekalan momentum. Mari kita selesaikan permasalahan nyata menggunakan prinsip kekekalan momentum. Dua benda bertumbukan dan kemudian bergerak bersama. Kita perlu menentukan kecepatan akhir mereka. Tadi data soalnya M1 ini 1 kg, V1-nya ini 2 meter per sekon, bergerak ke kanan, sedangkan M2 ini 2 kg, V2-nya 2 meter per sekon, bergerak ke kiri. Kedua benda menyatu setelah tumbukan, yaitu menggunakan rumus M1 ditambah V1 sama dengan tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 V kuadrat. Nah, M1-nya tadi 1 ya, terus M2-nya M1-nya 1, V1-nya yaitu 2 ditambah M2-nya itu 2, V2-nya 2. Nah, jadi 1 ditambah 2, V2 per 4 sama dengan 3V, dikurangin 2, 3V sama dengan 0,67 meter per sekon. Hasil negatif menunjukkan benda bergerak ke kiri dengan kecepatan 0,67 meter per sekon setelah tumbukan. Jenis-jenis tumbukan berdasarkan energi, yaitu meskipun momentum selalu terjaga dalam sistem tertutup, energi kinetik dapat berubah saat tumbukan. Hal ini membedakan tumbukan menjadi 3 kategori berdasarkan koefisien restitusinya. Pertama ada tumbukan lenting sempurna, S1. Energi kinetik total sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama, benda akan memantul dengan sempurna tanpa ada energi yang hilang. Yang kedua ada tumbukan lenting sebagian, yaitu sebagian energi kinetik hilang dan berubah menjadi panas, suara, atau deformasi. Ini adalah tumbukan yang paling sering terjadi dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir ada tumbukan tidak lenting, yaitu benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Energi kinetik berkurang paling banyak dan berubah menjadi energi internal. Jadi, hukum kekekalan momentum adalah salah satu prinsip paling fundamental dalam fisika. Momentum bukan hanya konsep abstrak, tetapi memiliki
aplikasi praktis yang luas dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Nah, yang pertama itu momentum adalah kunci untuk memahami bagaimana benda bergerak dan berinteraksi dalam sistem tertutup. Nah, desain airbag yang di mobil itu biasanya sistem pengamanan dan teknologi aerospace bergantung pada pemahaman mendalam tentang momentum. Nah, fenomena alam biasanya prinsip ini berlaku di berbagai fenomena fisika, tabrakan kendaraan, terus ledakan, peluncuran roket, dan interaksi partikel. Nah, eksplorasi lebih lanjutnya dengan memahami hukum ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang dinamika sistem kompleks dan fenomena alam semesta. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.